Gini Bang, sekarang kita kembali ke Anies Baswedan. Ya. Anies Baswedan sekarang tidak punya panggung. Ya. Ya kan? Betul. Dia tidak lagi, kemarin tidak jadi gubernur, tidak ada yang mencalonkan. Tidak karena ada. PKS merapat ke Pak Prabowo. Terus dia juga tidak punya jabatan publik lagi. Bahkan Anies beberapa kali dalam kesempatan di podcast bersama influencer, dia bilang saya ini pengangguran. Gitu, dan dinyatakan secara terbuka. Secara terbuka. Sehingga panggung politiknya dari seorang tokoh itu kan dia punya jabatan. Sehingga dia punya tempat untuk dia menunjukkan kemampuannya dalam berbagai macam aktivitas. Ya. Nah, tidak punya partai juga. Ya. Bahkan kita juga khawatir nanti di 2029 apakah Anies akan maju? Pertanyaannya partai mana yang akan mendukung dia? Kalau dia tidak muncul ke publik saat ini. Karena kan nanti kan disurvei. Ya. Begitu disurvei apakah dia akan tinggi? Karena hilang dari top of mind. Hilang dari top of mind. Yang top of mind sekarang kan Prabowo, Gibran, AHY, Kang Deddy Mulyadi, bahkan Purbaya pun sudah mulai. Radar. Dan ada beberapa tokoh yang ada Julhas, ada Bahlil yang masuk situ. Nah, sementara Anies pun tidak ada tanda-tanda membuat partai. Dia hanya membuat ormas ya. Salah, buat ormas lah ya. Buat gerakan gitu yang kiprahnya pun agak terbatas mungkin. Nah, menarik kita membahas bagaimana masa depan politik Anies di 2029 nanti. Seorang gubernur, calon presiden, peringkat nomor 2, yang jumlahnya juga cukup signifikan sebenarnya. Sementara calon nomor 3 yang didukung partai besar, itu Ganjar Pranowo justru berada di peringkat paling buncit. Nah, apa kira-kira langkah Anies Baswedan berikutnya? Apakah sinyal dari Pak Prabowo bahwa dia tidak dendam dengan Anies ini akan diambil? Atau akan ada pertemuan? Atau akan ada pembicaraan dengan PKS? Karena PKS kabarnya diberi kesempatan lagi untuk mengajukan menteri atau wamen. Nah, kira-kira begitu, Pak. Kalau kira-kira untuk menjadi menteri ya, karena yang akan kita komentari saat ini adalah sinyal Anies masuk kabinet ya. Kita melihat posisi yang memang saat ini sudah ada penempatannya, seperti Menteri Pendidikan. Ya. Kan sudah ada dari Abdul Mukti. Apakah Anies akan kembali? Kan gitu. Karena Anies agak susah kalau Mendikbud, Menteri Pendidikan, Mendikdasmen ya. Ya. Karena Muhammadiyah kayaknya akan tetap di situ. Sampai 2029. Nah, karena kalau kita lihat Anies ini punya rekam jejak di dunia pendidikan yang cukup bagus, ya. Cuma ya kalau dikembalikan ke posisi itu, kalau saya pribadi menilai masa sudah pernah diisi akan jabat itu lagi. Atau menteri. Padahal diisinya cuma sebentar juga loh, setelah itu diresapel. Menteri Dikti. Menteri Dikti. Kan Brian Yuliarto itu sekarang menjabat sebagai ketua Badan Nikel atau apa lagi? Ya, betul. Kalau nggak salah gitu ya? Ya. Apakah akan menempatkan posisi itu? Ya, karena itu pekerjaannya lumayan banyak. Lumayan banyak. Sebagai ketua badan itu. Betul, karena Anies kan juga sebagai rektor Paramadina, dia udah paham lah bagaimana perguruan tinggi. Gitu ada peluang lah di situ ya. Ada peluang. Karena biar Brian itu fokus di badan itu dan kosong diisi oleh Anies. Ada lagi kalau kita lihat peluang-peluang Anies itu kerap kali menyampaikan narasi tentang kota, tata ruang, pembangunan berkelanjutan. Apakah cocok nih jadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas? Cocok tuh. Cocok. Karena kan pada saat Anies itu kerap sekali tuh berbicara, apalagi pada saat jadi Gubernur Jakarta, DKI Jakarta itu selalu bicara soal perencanaan kota, keadilan pembangunan. Cocok tuh, Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Kebetulan sekarang yang menjabat Kepala Bappenas itu salah satu orang dekatnya Pak Prabowo juga ya. Di asosiasi Pasal Seluruh Indonesia atau siapa lah gitu. Tapi bagaimana dengan gaya Anies yang lebih teknis pragmatis akan
menempati posisi jabatan menteri yang teknokrat sebenarnya. Ya. Apakah itu cocok? Itu yang menjadi sedikit catatan ya. Mungkin kalau kita lihat dari patriotisme Pak Prabowo, mungkin dia oke-oke aja Anies jadi menteri lagi. Apapun jabatannya, apapun menterinya. Paling mungkin orang-orang sekitarnya aja yang mengkhawatirkan. Betul. Jangan sampai nanti jadi kuda hitam di kemudian hari. Kecuali Anies ada Gerindra. Atau ada hitam di atas putih dulu lah. Di atas putih, nanti 2029 tidak maju sebagai kandidat. Atau kalaupun mau maju, maka bergabunglah dengan Gerindra. Partai yang mengusungnya. Yang mengusungnya, yaitu Gerindra. Tapi memang ini sih Bang, maksudnya memang tidak ada pilihan. Pilihannya masuk partai yang sudah ada atau membuat partai baru. Kalau partai baru, kita belum lihat. Karena tadi Bung Gaib menyampaikan Anies saat ini lebih banyak disibukkan ya dengan kegiatan membangun ormas, semacam ormasnya itu, gerakan pembaruan atau apa gitu namanya ya. Tapi yang dibangun Anies sendiri tidak berjalan tidak dalam radar teman-teman media. Ya. Tidak dalam radar teman-teman media. Saya sendiri sampai kemana nih yang didirikan Anies kemarin? Ya, nah itu akhirnya membuat semakin redup kembali kan gitu. Ya. Walaupun namanya masih ada dalam hasil survei yang dilakukan indikator yang tidak boleh dipublish itu. Itu nama Anies masih ada. Nama Anies masih ada ya. Cuman kalah sama Kang Deddy Mulyadi posisinya. Dia kalau saya ada di tengah lah. Ada di tengah. Entah apakah Anies akan melakukan rebound di 2027 atau di 2028. Atau di 2028. Tiba-tiba dia membuat partai atau membuat ormas yang begitu besar, atau sekarang dia lagi menyiapkan diri, karena kalau terlalu cepat juga bensin cepat habis Bang. Ya betul. Tapi kalau terlalu cepat bensin cepat habis. Tapi kalau seandainya tidak menentukan poros politik yang jelas, ya imajinya atau citranya juga tidak akan terbangun. Ya, paling kalau dari kita sih ya, situasi bangsa ini butuh banyak masukan, butuh ide, butuh terobosan. Dan itu terobosan ide itu bisa disampaikan oleh siapa saja. Harapan saya itu, dalam kondisi bangsa ini membutuhkan banyak ide, narasi, inovasi, masukan, Anies ada di situ. Misalkan dalam kasus MBG. Ya. Menurut saya Anies harus menyampaikan sifatnya, sikapnya, idenya. Karena kan sekolah. Kan Anies pernah di sekolah situ kan? Ya, betul. Jadi kasih ide biar masyarakat melihat. Jadi ketika isunya lagi tinggi, kemudian Anies bicara tentang MBG, memberikan solusi, bisa jadi itu membuat dia tetap berada di radar publik. Bisa. Kalau saya dalam pengamatan saya, gaya komunikasi Anies ini tampaknya bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Prabowo di dalam mengembalikan narasi-narasi negatif MBG ini menjadi positif. Ya. Karena dari struktur yang muncul bicara program MBG, mulai dari Pak Dadan, Kepala MBG, kemudian Bu Nani Deang sebagai Wakil Kepala Badan, Pak Zulhas, Menko Pangan, kayaknya kok tidak menjawab apa yang menjadi permasalahan saat ini. Keresahan masyarakat. Ya, yang menjadi keresahan masyarakat, yang bahkan juga sampai menimbulkan pidato Presiden Prabowo juga sangat masalahnya kadar-kadar PKS itu yang mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo. Mardani Alisera, Hidayat Nur Wahid yang juga kerap mengkritik. Tapi bagaimanapun di dalam Munas ke-6 PKS kemarin, Prabowo juga menyebutkan kritikan itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya sekedar dari koalisi dari oposisi saja, partai yang tidak mendukung pemerintah. Ya, ada yang menyebutnya partai penyeimbang, tapi sebenarnya dalam politik ya oposisi atau koalisi. Kan itu aja, tidak ada penyeimbangnya gitu. Atau dari koalisi yang memberikan lontaran kritik, itu juga sangat bagus. Artinya di internal sendiri mereka juga memberikan kritikan. Kalau dari oposisi kan kesannya ingin menjatuhkan pemerintahan. Kalau dari koalisi yang memberikan kritik, ini adalah kritik yang membangun. Benar-benar.
Jadi Pak Prabowo juga nggak usah khawatir ya. Nggak usah dari khawatir. koalisi yang kritik ya tetap dukungan tetap ada. Dukungan tetap ada. Menarik, kita tunggu apa yang akan terjadi. Menarik juga kita akan lihat nanti apakah soliditas dari partai-partai koalisi akan terus terjaga Ya, menjelang nanti 2029. 29. Biasanya ketika udah tahun 2027 menuju 2028 itu ada aja tuh. IKN lagi berfungsi kembali. Seperti kata Presiden Prabowo menyebutkan IKN adalah ibu kota politik Iya. yang akan mungkin aktif lagi di tahun 2028. Jadi ketika menjelang pemilu biasanya partai-partai akan berakrobat lagi. Berakrobat lagi, Semoga meracik lagi ramuannya. lagi, tarik ulur gitu. Cuman harapan kita masyarakat terserah apa yang dilakukan oleh para elit politik, tapi jangan tinggalkan rakyat. Jangan tinggalkan rakyat. Program-program semua yang udah dirancang, jangan kalian tinggalkan hanya untuk kepentingan sesaat pemilu 2029. Ingat, rakyat sekarang udah tidak seperti dulu. Ya, Rakyat sekarang udah cerdas, ada sosial media, dan dia bisa turun ngomong kapan saja yang mereka mau. tidak seperti rakyat yang di zaman Romawi yang hanya cukup diberikan hiburan dengan menghadirkan badut atau gladiator. Kemudian pada saat nonton rakyat dibagi-bagiin roti, selesai semuanya tenang, akan dukung pemerintahan. Sekarang tidak. Dengan eranya media sosial, rakyat bisa menyampaikan apa saja kritikan-kritikan melalui media sosial. Raja Romawi bilang gini, gimana nih masyarakat nanti marah? Gak usah khawatir. Kita bikin pertunjukan, kita kasih roti, masyarakat senang, kita korupsi. Ya. Itu yang tidak akan bisa terjadi. Oke. Baik, Kak. Thank you. Baik, terima kasih juga Bung Gaib. Ya, pemirsa The Comment, kita sebenarnya kalau di awal kita bicara angka tadi ya, dari angka 11 ke kata tak dendam kita belajar, di politik tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi yang seperti disampaikan Bung Gaib tadi. Yang abadi adalah kepentingan dan bagaimana para elit meramu demi kekuasaan. Sip. Saya Ike Kesuma pamit undur diri dan juga Gaib Mortosigit. Ya, sampai jumpa di The Comment berikutnya. Besok tungguin kita. Tungguin ya, ada kejutan yang baru lagi.